Konstelasi geopolitik Asia Tenggara kembali bergolak. Malaysia kini berada di titik nadir, merana dalam ketidakpastian setelah sekutu-sekutunya yang dulu setia, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, memilih untuk lepas tangan dalam potensi konflik dengan Indonesia. Negeri jiran yang selama ini merasa percaya diri, dengan dukungan negara-negara persemakmuran kini, harus menerima kenyataan pahit. Mereka sendirian dalam menghadapi kekuatan besar Indonesia. Jika dahulu, pada era konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 60-an, mereka mendapat sokongan penuh dari Inggris dan sekutunya, kini dunia telah berubah. Tidak ada lagi bantuan militer instan, tidak ada lagi jaminan perlindungan. Malaysia harus menanggung konsekuensi dari segala tindak tanduknya sendiri. Berkata, hari ini, 3 Mei 1964, telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan kepada kami bahwa mereka ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Indonesia, sebagai kekuatan maritim dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tidak lagi bisa diremehkan. Dengan kekuatan militer yang semakin modern dan diplomasi yang semakin tajam, Indonesia kini berdiri kokoh sebagai pemimpin kawasan. Tidak ada ruang bagi provokasi atau klaim sepihak yang mengancam kedaulatan Nusantara. Apalagi ketika berbicara soal Blok Ambalat, sebidang perairan kaya sumber daya yang selama bertahun-tahun menjadi rebutan, Indonesia tidak akan memberi celah sedikit pun bagi siapapun yang mencoba mengusiknya. Armada TNI Angkatan Laut telah meningkatkan patroli dengan kapal-kapal perang canggih bersiaga penuh di garis depan. Marinir dan pasukan khusus telah dikerahkan untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah air tetap berada dalam genggaman merah putih. Namun, di tengah ketegangan ini, Malaysia tampaknya masih berharap ada tangan-tangan asing yang turun membantu mereka. Sayangnya, harapan itu kandas begitu saja. Inggris, yang dulu menjadi penyokong utama Malaysia, kini lebih sibuk dengan urusan dalam negerinya sendiri. Krisis ekonomi dan politik yang melanda negeri Ratu Elizabeth membuat mereka berpikir ribuan kali sebelum terlibat dalam konflik yang bukan prioritas mereka. Australia, yang selama ini menjadi mitra strategis Malaysia dalam bidang pertahanan, juga memilih untuk bersikap netral. Mereka memahami bahwa berseteru dengan Indonesia bukanlah langkah yang bijak. Begitu pula dengan Selandia Baru, negara yang meskipun memiliki hubungan militer dengan Malaysia, tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam konflik yang bisa mengganggu stabilitas kawasan. Keputusan negara-negara persemakmuran untuk tidak campur tangan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Malaysia. Mereka kini menyadari bahwa tanpa dukungan dari sekutu-sekutu lamanya, posisi mereka semakin lemah. Bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi Indonesia yang jauh lebih kuat dalam segala aspek, baik militer, ekonomi, maupun diplomasi? Lebih parah lagi, ASEAN sebagai organisasi regional pun menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Ini artinya Malaysia tidak bisa berharap ada intervensi dari negara-negara tetangga lainnya. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari Kuala Lumpur. Akankah mereka terus memprovokasi Indonesia atau akhirnya memilih untuk mundur dan menerima kenyataan?
Di sisi lain, Indonesia semakin menunjukkan ketegasannya. Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal kepemimpinannya menekankan pentingnya kedaulatan negara tidak tinggal diam. Dengan strategi pertahanan yang semakin solid, Indonesia kini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap negara menghormati batas-batas wilayahnya. Tidak ada lagi kompromi bagi siapapun yang mencoba menantang harga diri bangsa. Dengan angkatan bersenjata yang semakin tangguh dan ekonomi yang terus berkembang pesat, Indonesia berada di puncak kekuatan regionalnya. Dunia pun menyaksikan bagaimana Indonesia menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Dengan meningkatnya ketegangan di berbagai belahan dunia, Indonesia muncul sebagai negara yang tidak hanya mempertahankan diri, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam dinamika global. Sementara Malaysia kini harus menghadapi konsekuensi dari kebijakan mereka sendiri, Indonesia terus melangkah maju, membangun kekuatan, dan memastikan bahwa setiap tantangan yang datang akan dihadapi dengan penuh kesiapan. Tidak ada lagi era di mana Indonesia bisa dianggap remeh. Tidak ada lagi masa di mana negara ini bisa ditekan oleh kekuatan asing. Kini, Indonesia berdiri tegap sebagai raksasa Asia Tenggara, siap menghadapi siapapun yang berani mengusik kedaulatannya. Malaysia, yang dulu merasa aman di bawah bayang-bayang perlindungan Barat, kini merasakan dampak dari perubahan dunia yang tidak lagi berpihak pada mereka. Kini, mereka harus berpikir ulang, apakah mereka siap menghadapi kekuatan penuh Indonesia atau akhirnya memilih jalur damai sebelum segalanya terlambat. Ketakutan Malaysia semakin menjadi-jadi setelah menyadari bahwa mereka benar-benar sendirian dalam menghadapi Indonesia. Tak ada kapal perang Inggris yang berlayar ke perairan Asia Tenggara, tak ada pesawat tempur Australia yang mengudara untuk memberikan dukungan, dan tak ada pasukan Selandia Baru yang dikerahkan untuk membantu. Malaysia kini sadar bahwa klaim sepihak mereka atas Blok Ambalat bukan hanya tindakan gegabah, tetapi juga langkah yang bisa menghancurkan reputasi mereka sendiri di mata dunia. Tanpa dukungan dari negara-negara persemakmuran, mereka bagaikan anak kecil yang menangis di tengah medan perang tanpa ada yang sudi menolong. Sementara itu, di sisi lain Indonesia semakin menunjukkan taringnya. Armada tempur TNI Angkatan Laut semakin intensif menggelar patroli di sekitar Blok Ambalat, memastikan bahwa tidak ada kapal asing yang berani memasuki wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin. Kapal-kapal perang seperti KRI I Gusti Ngurah Rai dan KRI Raden Edi Marta Dinata berlayar gagah di perbatasan, siap setiap saat menghadapi ancaman dari manapun datangnya. Pasukan elit Kopaska dan Marinir juga terus disiagakan, menandakan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika Malaysia masih berani bermain-main dengan batas wilayah. Di dalam negeri Malaysia, situasi semakin memanas. Pemerintah mereka mendapat tekanan hebat dari rakyatnya sendiri yang mulai mempertanyakan alasan di balik provokasi terhadap Indonesia. Parlemen Malaysia pun mengalami kegaduhan luar biasa. Para anggota parlemen saling berseteru, sebagian mendukung pendekatan diplomasi dengan Indonesia, sementara yang lain masih bersikeras mempertahankan klaim Ambalat meski tahu bahwa mereka tak punya kekuatan untuk mendukungnya. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengar lah. Pandangan mereka langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut, termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di pelabuhan Tanjung Pelepas, manakala pelabuhan Tawau Sabah akan. Yang berhormat, ini bukan ruang untuk Yang Berhormat bersyarah. Direct to the question. Pakar mana? Sebut pakar mana? Perjanjian mana yang dilanggar? Peruntukan mana yang dilanggar? Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Pelepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor,
Dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui, walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya, saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk pasal apa? Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setakat tidak ada kawasan melibatkan negeri Johor. Yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi, soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah termasuk sekitar Pulau Sebatik, itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Itu sudah saya bagi perakuan. Jadi soal dia komprehensif, dia komprehensif settlement yang belum dimeterai hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah, dan memang kita tidak dapat bersetuju. Bagaimana boleh kita teruskan kalau pengalaman kita dengan Thailand, kita akhirnya bersetuju win-win Joint Development Authority, ya. Tapi Pulau Sebatik belum sampai ke situ, ya. Itu kita kena bincang apakah wajar ditekankan. Setakat ini kita telah bawa pendirian kita, Indonesia jelas tuntutan kita dan kita pun tahu tuntutan Indonesia, tapi kita tidak setuju. Jadi peringkat ini itulah keadaan dia, dan soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi atau dikorbankan. Jadi itu kita akan lakukan dengan sebaiknya. Cuma saya beritahu, dalam keadaan ruingan ini, sementara itu diteruskan, kita kata kita selesaikanlah yang kita setuju dulu. Yang kecil kita tak setuju, kita tangguhlah. Tetapi jangan jejaskan hubungan dua hala. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbezaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua hala. Jadi, tapi muktamad pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita.